Kami, mahasiswa Universitas Negeri Medan, dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, kelas B tahun 2018, dengan kelompok 6, akan menyajikan sebuah video simulasi yang berjudul Arsip elektronik. Selamat menyaksikan. Salam hangat adik-adik. Adik-adik yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, kali ini kakak akan memberikan contoh penggunaan aplikasi e-arsip yang berfungsi untuk mempermudah kalian dalam mengelola arsip. Langsung saja, kakak jelaskan sedikit menu dan fungsinya. Langkah pertama, kakak akan membuka aplikasi e-arsip terlebih dahulu. Kemudian, bisa kalian lihat di sini, ada beberapa menu klasifikasi mulai dari abjad sampai dengan wilayah. Untuk kali ini, kakak akan contohkan dengan menggunakan sistem abjad. Klik sistem abjad. Di sini, kalian bisa lihat ada beberapa menu di dalam aplikasi e-arsip dengan klasifikasi abjad. Pertama, ada menu input dokumen. Fungsi dari menu ini adalah untuk menginputkan dokumen yang ingin kalian arsipkan nanti. Lalu ada menu klasifikasi untuk mengatur kode klasifikasi yang akan kalian gunakan. Lalu ada menu search yang fungsinya untuk melakukan pencarian dokumen yang telah kalian arsipkan. Yang ini adalah menu arsiparis, yang fungsinya adalah untuk melakukan pengaturan dan penginputan data arsiparis yang menggunakan aplikasi ini. Nah, ini yang juga penting. Ada menu filing cabinet, yang fungsinya untuk mengatur penyimpanan rak digital kalian. Selain itu, ada beberapa menu yang fungsinya untuk melihat ataupun mencetak buku agenda dan kartu kendali. Nah, karena kali ini saya menggunakan contoh klasifikasi abjad, maka pengaturannya kalian sesuaikan dengan klasifikasi abjad ya. Sudah paham kan apa isi menu utamanya? Selanjutnya, kakak akan menjelaskan apa yang ada di dalam menu arsiparis, menu klasifikasi, dan menu filing cabinet. Masuk ke menu arsiparis. Nah, ini adalah tampilan form yang ada di menu arsiparis. Terdiri dari ID card, atau bisa kalian sebut ID arsiparis, yang menandakan nomor identitas dari arsiparis. Kemudian ada nama, alamat, maupun nomor telepon arsiparis. Kemudian bisa kalian lihat di bagian kanan, ada beberapa tombol dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, New Record, untuk menambahkan data baru. Yang kedua, Save, untuk menyimpan data. Yang ketiga, Refresh, untuk menyegarkan data. Yang keempat, Delete, untuk menghapus data di dalamnya. Yang kelima, Close, untuk keluar dari form menu arsiparis. Oh iya, jangan lupakan ID card atau ID arsiparis kalian ya. Sudah paham kan? Sekarang kita lanjut ke menu klasifikasi. Masuk menu klasifikasi. Nah, menu ini digunakan untuk men-setting kode klasifikasi yang ingin kalian gunakan. Karena ini menggunakan klasifikasi abjad, maka kalian bisa mengaturnya dengan sistem abjad sesuai teori yang kalian pelajari. Di sini kalian memasukkan kode klasifikasi. Misalnya, kode klasifikasi A dengan keterangan diberikan klasifikasi. Digunakan untuk perusahaan yang diawali abjad A. Jadi, nanti kalian akan menggunakan kode klasifikasi ini untuk perusahaan yang diawali abjad A dan seterusnya. Catatan, setiap kode klasifikasi yang diinputkan di menu ini cukup satu kali saja. Nanti bisa digunakan berkali-kali di menu input dokumen pengarsipan. Bagian menu filing cabinet. Seperti dalam teori bagian ini,
adalah tempat penyimpanan dokumen yang diarsipkan. Atau dalam bentuk fisiknya seperti ini. Tampilkan gambar filing cabinet. Sama seperti bentuk fisiknya, kalian bisa mengatur raknya dengan kode-kode yang kalian inginkan. Contohnya, A.1 untuk dokumen dari perusahaan A, atau A.1 untuk dokumen pesanan barang, dan seterusnya. Jika kalian sudah paham cara men-setting aplikasinya, kalian bisa lanjut untuk menginputkan dokumen yang akan diarsipkan. Masuk ke menu input dokumen. Pada menu ini, kalian bisa menginputkan beberapa data yang ada di dokumen. Jika sudah, klik New untuk memasukkan dokumen baru. Jika sudah, kita mulai dari ID card. Masukkan ID card kalian, misalnya A002, maka akan muncul nama kalian di bawahnya. Catatan, pada bagian ini menandakan dokumen yang diinputkan di form ini yang bertanggung jawab ada arsiparis dengan ID card A002. Lalu, kalian bisa memasukkan nomor surat dan seterusnya. Bacakan data yang harus dimasukkan sampai sebelum kode klasifikasi. Nah, selanjutnya, masukkan kode klasifikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya, saya memakai kode klasifikasi A karena pengirim suratnya dari PT Agung Podomoro. Setelah kalian memilih, di bawah kode klasifikasi akan muncul keterangan dari kode klasifikasi tersebut. Lanjutkan untuk mengisi data. Bacakan data yang harus disalin sampai dengan sebelum filing kabinet. Bacakan data yang harus diisikan sampai dengan sebelum filing kabinet. Nah, ini bagian yang cukup penting juga. Memilih rak dari filing kabinet sesuai kebutuhan. Contohnya, saya akan menyimpan arsip ini di rak A.2 untuk surat. Lihat keterangannya apa, kemudian bacakan. Jika sudah memasukkan data, kemudian di bagian terakhir, kalian bisa memasukkan data gambar, doc, PDF, atau yang lainnya melalui attachment pada simbol ini. Arahkan kursor ke simbol lampiran. Lalu klik simbol ini, kemudian pilih Add untuk mencari doc di komputer kalian, lalu pilih file tersebut dan save file tersebut. Langkah terakhir adalah Save untuk menyimpan dokumen. Nah, berikutnya, kalian bisa mencetak buku agenda dengan tombol ini. Tunjukkan tombol print. Dan kalian juga bisa mencetak kartu kendali dengan tombol print kakak. Setelah itu, kalian bisa menyimpan dokumen fisik dan memberikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Semua langkah di atas adalah langkah men-setting dan menginputkan data dokumen yang akan diarsipkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nah, itu dia video simulasi dari kelompok 6. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama adik-adik yang ingin menyimpan dokumen secara elektronik. Kami tutup, terima kasih, sampai jumpa. Salam Unimed Building Karakter.